PP dihapus di awal. Tidaknya cabut juga. Bisa. Bisa ada nilai ya. Iya. Kalau terkait tidak sempurna supaya bisa. Oh, dia menjawab dulu atau bukan? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wati. Baiklah, hari ini kita sampai di pendampingan individu. Yang dimana kita di sini fokus pendampingan kepada anak hasil belajar dan refleksi hasil belajar dan kegiatan Nah, setelah itu kira-kira tapi hari ini Buati kabarnya baik ya, senang ya. Bisa kita laksanakan dengan baik ya. Nah, bagaimana capaian Buati selama 1 bulan terakhir ini? Dari kegiatan kita setelah kita mengikuti kemarin dari rumah dan kawan saya sudah mengajarkan dulu ya. Capaian yang sudah saya lakukan menghasilkan banyak perubahan dalam bulan sana membuat tugas itu kegiatan itu jumlahnya yang saya tidak mampu masuk ke sana terbatas situasi dalam bulan ini ternyata berarti saya merasakan ada sesuatu yang motivasi yang membuat saya selama ini mencoba. Tapi luar biasa ya, yang awalnya terasa berat dan ada malah beberapa yang pakai mesin berhasil juga sampai banyak. Saya nggak dapat di sekolah, tapi akhirnya sudah sampai di PN. Saya satu lagi yang dari Karya mengatakan di Karya kita sedang CGP-nya menjadi GP gitu ya bagian. Nah, saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Buati karena selama kegiatan observasi, selama kita berkegiatan 6 bulan ya, itu Buati mengikuti yang sangat serius, sampai gitu kan, sederhana tapi bermakna gitu ya, seperti itu yang saya lihat. Setelah itu juga mampu menciptakan ide-ide baru, mampu melaksanakan apa yang memang seharusnya ternyata selama ini kita abaikan, tidak sesuai dengan pendidikan bergerak, tapi setelah mengetahuinya teraplikasikan di ranah pendidikannya. Itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Bagi saya seorang PP menampingi Buati yang luar biasa bersemangat ya, semangat, energik, dan luar biasa. Oke, Buati, sekarang mungkin kita akan bercerita lebih lanjut lagi tentang feedback tentang kegiatan bergerak kita dari awal mulai, bagaimana tentang mereka sejawat, sekolah dan juga siswa. Oke, nanti dulu. Buati, sekarang kita lanjut ke refleksi hasil survei ya. Setelah Buati kegiatan bergerak, sekarang saya akhir. Nah,
bagaimana menurut Bu Wati tentang kelas kami seperti apa, gurunya bagaimana, siswanya juga bagaimana dalam melihat atau mengikuti kegiatan kelas ini. Feedbacknya buat Bu Wati itu seperti apa? Kalau diceritakan dari awal mungkin ya, awalnya saya masih bergerak ini juga apa namanya, keinginan dari hati tidak ada, tapi setengah iya setengah hati gitu kan. Jadi kepala sekolah awal-awalnya karena takut kenapa setengah hati, takutnya nanti kalau ada kegiatan kepala sekolah nggak diizinkan, jadi ragu. Setelah dibicarakan dengan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah mendukung. Dan dibicarakan kepada pengurus juga ternyata mendukung. Akhirnya saya coba masuk lagi ke guru penggerak ini, mengikuti tahap demi tahap seleksi CGP. Awal-awalnya saya sempat merasa berat tugas, gitu kan. Tapi karena semakin hari semakin saya jalani, ternyata saya menemukan sesuatu yang berbeda yang tidak pernah saya temukan selama ini. Ternyata di guru penggerak itu walaupun kita belajar di perkuliahan kita juga belajar, tapi walaupun kita belajarnya daring itu saya merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi ilmu yang bermanfaatnya mungkin banyak yang saya pakai di sekolah ini. Terus tanggapan kepala sekolah terhadap saya mengikuti kegiatan ini sangat mendukung sekali. Apapun kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak, dia selalu memberikan izin dan memberikan uang untuk kepada saya untuk mengerjakan kegiatan. Terus teman-teman saya juga mendukung kegiatan yang saya lakukan. Mereka juga membantu kegiatan perusahaan kalau saya membutuhkan mereka untuk tugas saya. Kemudian anak-anak juga tertarik dengan metode-metode baru yang saya terapkan, yang saya dapatkan di guru penggerak. Saya anak dan dulu anak-anak tertarik juga bersemangat karena setiap hari itu ada perubahan-perubahan yang dulunya mungkin dalam selama pembelajaran mungkin dalam sekali SPDI yang dilaksanakan, ternyata selama CDP kan banyak mendapatkan SPDI yang baru saya coba kan sangat menyenangkan. Jadi ternyata saya merasakan sebelum jadi guru penggerak saya memberikan pelajaran kepada itu berdasarkan pengalaman saya. Ternyata itu salah. Setelah saya dipelajari, ternyata kita menghadap kepada anak berdasarkan filosofi pengajaran yang sedang kita pelajari. Dan juga ini yang saya merasakan banyak manfaat yang saya rasakan, yang saya dapatkan selama itu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa meningkatkan lagi dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Pasti luar biasa ya, keinginannya sangat bagus ya buat saya. Nah sekarang itu setelah Bu Adi sekarang mengetahui nih potensi dirinya di mana gitu, apa kira-kira yang perlu Bu Adi miliki lagi sebagai guru penggerak? Karena saya memiliki mungkin di sini kepercayaan diri, mental. Jadi karena kadang sebagai guru penggerak CGP gitu kan, di bawah tidak ada tulis CGP, jadi kita membawa guru penggerak. Kadang teman-teman yang lain itu mendapat itu CGP, jadi anggapan tersendiri terhadap kita. Jadi kita yang harus ditingkatkan lagi itu mendalami materi dan sering berbagi kepada teman-teman, sering berbagi praktek baik, selalu berkolaborasi dengan mungkin yang dulunya jadi ini baru muncul. Mungkin awalnya saya juga orangnya cemburuan, berbicara di depan umum mungkin saya juga banyak groginya daripada percaya diri. Alhamdulillah itu salah satu potensi yang saya miliki, bisa berbicara di depan publik, jadi percaya diri lagi gitu. Nah yang kedua itu saya jadi potensi yang saya miliki, dulu saya sangat sulit memahami materi-materi, walaupun materi itu dapat saya
kelas, dari bimbel-bimbel itu sulit sekali untuk mencerna. Tapi sekarang setelah CBP, ilmu yang dipelajari di CBP dan langsung diterapkan, ternyata itu saya bisa memberikan langsung kepada rekan. Wah ternyata teman-teman kayak gini. Jadi saya langsung mengirimkan ke yang kepada kelompok dulu teman-teman sudah di sekolah. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa memberikan berbagi ilmu kepada teman-teman. Jadi potensi yang saya miliki itu percaya diri ya. Nanti rasa percaya dirinya, public speaking-nya sudah mulai terasa. Tinggal jam terbang aja lagi. Insya Allah. Jam terbangnya sudah sering digunakan public speaking. Oke, setelah itu kira-kira siapa yang bisa diambilkan untuk meningkatkan lagi kompetensi dalam Kalau yang terlibatnya dalam kira-kira ini saya sudah bisa misalnya kira-kira siapa aja yang bisa mendorong memotivasi yang bisa terlibat juga dalam proses buat mungkin ngambil ini sekarang mungkin misalnya ke Agen jadi yang dapat mendorong itu yang pertama kita pilihannya yang pertama saya coba kedua seperti kayak DP ini selalu memberikan hasil juga memberikan arahan-arahan jadi semua saya rasakan semua menjadi kemungkinan saya untuk lebih maju. Kan? Nah, tak berdiri kawan. Lima tuh ya, jus mangga warna hitam. 5. Oh sama, selesai kok enggak ada. Tuh, minum itu. Mana? Kan buat bilang bisa ada. Enggak. Oke. Makan aku ya. Nah, kita lanjut. Iko baca mana sebenarnya kehidupannya? Karena kayak tadi segera ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan nama pembelajaran ya buat ya. Nah, setelah buat ini menjalani program kegiatan guru penggerak 6 bulan ini, apa perubahan yang buat dirasakan? Nah, itu dalam diri buat sendiri, dari dalam lingkungan, dan juga kepada peserta didiknya yang berkaitan dengan kompetensi buat sebagai guru penggerak. Berarti perubahannya? Iya, perubahan yang dirasakan. Perubahan yang dirasakan banyak ya Bang ya. Salah satunya mungkin dalam pengawalan kelas.
Jadi pengelola kelas ini yang dulunya kita mengelola kelas itu cukup dengan suara kita besar tanpa ada kesepakatan kelas. Jadi setelah dipelajari dari CPP ini ternyata kalau kita membuat kesepakatan kelas di awal, ternyata ke ujungnya kelas itu bisa dikontrol. Jadi penting menyatukan visi kita bersama dulu dengan membuat peraturan atau kesepakatan kelas bersama. Nah, kemudian mengikuti kesepakatan itu dengan baik. Jadi ibu guru dan anak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Jadi kalau untuk perubahannya dulunya tidak pakai kesepakatan kelas sebelum belajar, sekarang sudah pakai kesepakatan kelas, itu ada perubahan yang signifikan ya. Karena di situ anak tahu dengan pelanggaran-pelanggaran dan konsekuensi yang akan diterimanya dari hasil pendapatnya sendiri. Nah, jadi dia dapat sendiri, jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Dari pembelajaran, mungkin kalau dulu kan pembelajaran itu yang berpusat pada guru. Sekarang saya sudah merubah pembelajaran yang berpusat pada anak, kegiatan-kegiatan yang membuat anak menarik. Itu perencanaan yang saya buat itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin perubahan yang signifikan mungkin itu ini pola belajar di dalam kelas. Jadi tidak fokus lagi kepada ibu, tapi lebih ke anak. Ke anaknya ya. Oke. Nah setelah itu apa saja yang terjadi pada diri Bu Ati setelah menjalani program ini dan dalam dirinya seperti apa? Yang terjadi dalam diri saya mungkin emosi positif lah ya. Emosi terarah, cara pandang juga berbeda, mindset juga berbeda. Jadi dari dalam diri itu ternyata kita harus punya mimpi dulu. Jadi untuk melakukan perubahan dimulai dari dalam diri tadi. Jadi baru bisa kita melakukan perubahan terhadap lingkungan maupun orang lain. Ternyata salah satu penggerak itu kita sudah mengikuti program-programnya, kegiatannya, memang mindset mereka berubah 100% ya. Kebanyakan kita kan merasa guru ini maha benar. Kita sebagai guru selalu merasa kita yang benar. Kita nggak mendengarkan maunya siswa itu seperti itu. Karena kita sudah terprogram, gurunya saya belajarnya seperti ini, dari gurunya saya seperti ini. Nah, kita merupakan bapak pendidikan itu sendiri bagaimana maksudnya dengan berpihak kepada ya Bu Ati ya. Oke, ternyata Bu Ati sudah melewati dan merasakan fase-fase tersebut ya. Nah, sekarang apa yang membuat Bu Ati merasakan perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan atau sangat memuaskan bagi Bu Ati? Kita di sini bisa berbicara, bisa santai tentang pengalaman-pengalaman aja. Mungkin mungkin perubahan apa tadi yang perubahan yang membuat perjalanan Bu Ati ini merasa cukup memuaskan atau bahkan sangat memuaskan gitu. Jadi saya merasakan perjalanan jadi CGP ini dari awal sampai sekarang itu saya merasakan awalnya saya merasa puas dulu. Saya sudah CGP, saya sudah merasa puas. Saya jalani, wah saya semakin merasa tambah puas gitu. Sekarang saya merasa itu sangat puas di akhir ini. Jadi perasaan saya itu ternyata makin ke sini ternyata begini, ternyata begini. Jadi saya menemukan sesuatu ya Bu Ani ya. Jadi selama perjalanan 6 bulan ini saya merasakan dulunya saya bukan siapa-siapa. Saya juga merasa butuh banyak bimbingan, butuh banyak ilmu baru. Dapatlah saya masuk salah satu jadi CGP ini, saya menemukan wadah bagi saya untuk mengembangkan diri saya, menjadikan diri saya itu lebih percaya diri untuk meningkatkan potensi saya. Jadi saya merasa sangat puas sekali karena berada di lingkungan orang yang hebat, orang yang selalu memotivasi saya, orang-orang yang selalu berbagi hal terbaik. Jadi itu saya ambil dan saya terapkan pada diri saya dan saya jadikan itu sebagai motivasi dari dalam diri saya. Jadi saya rasa sangat puas sekali karena banyak manfaat yang saya dapatkan dalam kegiatan ini. Di awalnya saya tidak tahu pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau
menerapkan budaya positif kepada anak, harus membuat kesepakatan kelas, melihat aset-aset yang ada gitu kan. Jadi sekarang ini saya ternyata setelah dipelajari saya bisa mengelola dan mengelola semua itu buat ini. Mungkin ya dipertemukan dengan lingkungan baru, temannya selalu bertukar-tukar setiap bulannya gitu kan, dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus saling berkolaborasi, refleksi bersama lagi, berbagi praktek baik lagi, ya gitu ya berarti ya. Dan itu merasakan manfaatnya luar biasa ya. Jadi cukup memuaskan ya. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kalau ada dua pasangannya sangat memuaskan. Kalau bisa kegiatannya dengan berhasil. Apalagi yang Ya karena kalau kegiatannya kalau kita berbalik praktek tadi kan ini harusnya tidak terlalu ini. Kalau kegiatannya CDP, kalau pendidikannya tidak dihentikan, C-nya enggak gugur buat di harus digugurkan ya. ya. Jadi C-nya itu harus digugurkan. Gitu kan. Nah sekarang apa yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup menantang bagi Yang menantang bagi saya mungkin kemampuan saya yang awalnya di bidang IT itu standar-standar saja, hanya bisa managing big work gitu kan. Sekarang yang menantang itu saya harus mengelola tanpa ya, jadi kita harus berpacu dengan IT ya. ya IT berpacu dengan IT, berpacu dengan waktu. Dalam waktu sekian kita harus menyelesaikan tugas. Jadi kita ada pengelolaan waktu juga. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya kita harus bisa menyelesaikan tugas yang semaksimal mungkin, gitu kan? Dengan kemampuan IT yang awalnya dulu hanya bisa ketik-ketik sudah jadi, sekarang sudah bisa mengoperasikan tanpa. Itu tantangan yang tersebut. Mungkin di lingkungan mungkin tantangannya itu ini ada orang kan mengatakan CGP, wah udah CGP pasti udah ini gitu, kayak gitu aja. Jadi itu tuh saya jadikan motivasi buat Amin, mudah-mudahan doa yang baik dari orang lain itu mudah-mudahan bisa saya terapkan. Nah sekarang kita berbicara tentang aset nih. Nah kira-kira siapa saja aktor yang terlibat ketika pemetaan aset di sekolah? Aktor yang terlibat di pemetaan aset itu yang pertama adalah sekolah, teman sejawat, wali murid, anak, terus kadang-kadang ada tokoh lain, tokoh masyarakat, dari SMK. Jadi kalau saya tanya ke sekolah di sini itu selalu memberikan motivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah saya katakan atau memberikan peluang kepada saya untuk silakan melakukan destinasi ya. Jadi kalau kawan-kawan teman-teman sejawat itu asetnya bisa saya ajak untuk berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada orang tua. Mungkin juga begitu, yang awalnya dulu orang tua hanya sekedar mengantarkan anaknya ke sekolah, sekarang saya manfaatkan untuk bisa membantu mendekor sekolah atau memperhatikan buat pengelolaan sampah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke persiapan hasil panen nih. Nanti kita kan di OKAP itu kita panen karya hasil belajar. Nah kira-kira apa ide waktu untuk panen karya belajar tersebut? Apakah ada yang akan buat ditampilkan dari kegiatan buat selama ini atau bagaimana? Kalau untuk penampilan karya ini mungkin perlu ditindaklanjuti ya, karena dari persiapan untuk panen berikutnya mungkin persiapannya lebih ke kearifan lokal ya. Jadi saya mencoba mempelajari kearifan lokal yang berada di Kabupaten Makassar ini, yaitu salah satunya budaya Ngombe itu. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan BPP dan teman-teman juga untuk mengangkat nanti panen karyanya tentang kearifan lokal itu. Oke, terima kasih banyak Wati atas kegiatan kita hari ini, sudah menyediakan waktu, sudah berbagi praktek baik juga, dan sudah mengerjakan semua kegiatan yang selama ini kita laksanakan secara daring maupun luring gitu. Nah mungkin kedepannya Wati mungkin lebih bisa lagi mengenali aset-aset di sekolahnya seperti apa gitu kan.
Nah, untuk tugas-tugasnya mungkin kalau ada yang kurang bisa dicek lagi, sembari kita menunggu panen kalian dan tahapan kelulusan. Oke Bu Ati, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, lebar